Halo semuanya, salam hangat untuk Bu Anik dan teman-teman saya yang tercinta. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sirad Al-Habsyi dari kelas 10-2 SMA Kesatuan Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah video yang bertujuan untuk mengedukasi mengenai ekonomi, yang memiliki judul 4 hal yang wajib kalian ketahui sebelum mempelajari ilmu ekonomi. Jadi, apa sih 4 hal yang perlu kita ketahui sebelum mengenal ilmu ekonomi? 4 hal yang perlu kita ketahui untuk mengenal ilmu ekonomi adalah: 1. Konsep dasar ilmu ekonomi. Yang kedua, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Dan ketiga, pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang keempat adalah pembagian ilmu ekonomi. Sesuai dengan apa yang sudah saya jabarkan, topik yang pertama yang kalian harus ketahui adalah konsep dasar ilmu ekonomi. Di dalam konsep dasar ilmu ekonomi terbagi menjadi 2 hal. Yang pertama adalah definisi ilmu ekonomi, dan yang kedua adalah masalah ekonomi. Jadi, definisi ekonomi itu terbagi menjadi 2, secara etimologi dan secara harfiah. Secara etimologi, ilmu ekonomi diambil dari bahasa Yunani yang berarti oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan, sehingga menjadi aturan rumah tangga. Sedangkan secara harfiah, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu, bisnis, dan masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas dengan cara mengatur dan meregulasi sumber daya yang terbatas. Yang kedua, masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang biasa terjadi adalah kelangkaan. Kelangkaan mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Contoh nyata dari kelangkaan adalah penggunaan BBM yang berlebihan dan tidak menggunakan regulasi yang tepat, sehingga akan terjadinya sebuah kekacauan di Indonesia. Yang kedua, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya manusia. Contoh nyatanya, jika Indonesia kekurangan orang-orang yang unggul dan kompeten di setiap bidangnya, maka akan terjadinya kekurangan kepemimpinan, dan itu akan berpengaruh kepada roda perekonomian. Yang ketiga, kenapa sih modal juga dikategorikan sebagai kelangkaan? Karena jika sebuah organisasi atau pemerintahan tidak memiliki modal dan uang yang cukup, maka mereka tidak dapat membangun sebuah infrastruktur yang baik. Contohnya, jika di pemerintahan Indonesia tidak memiliki uang ataupun modal yang cukup, mereka tidak dapat melakukan pembangunan infrastruktur yang merata, sehingga konektivitas antara pusat dan daerah, begitupun sebaliknya, akan terhambat. Dan itu dapat mempengaruhi lajunya roda perekonomian yang ada di Indonesia. Hal kedua yang wajib kalian ketahui sebelum mengenal ilmu ekonomi adalah kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, yang terbagi menjadi 2 submateri, yaitu klasifikasi kebutuhan manusia dan pengelompokan jasa atau barang sebagai alat pemuas kebutuhan. Mari kita berfokus ke dalam klasifikasi kebutuhan manusia. Terbagi menjadi 4, berdasarkan intensitas, berdasarkan waktu, berdasarkan sifat, dan berdasarkan subjek. Berdasarkan intensitas terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Di kebutuhan primer adalah sandang, pangan, papan yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Dan di kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan seperti pendidikan maupun transportasi. Dan ketiga adalah kebutuhan tersier, biasanya digunakan untuk kemewahan. Nah, sekarang berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan yang akan datang dan kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang bisa dilakukan lain waktu, sedangkan kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dilakukan pada saat itu juga. Ketiga adalah berdasarkan sifat, yaitu
berdasarkan rohani, kebutuhan rohani, dan kebutuhan jasmani. Kebutuhan rohani biasanya dirasakan oleh jiwa. Kebutuhan jasmani biasanya dirasakan oleh badan kita sendiri. Dan keempat adalah berdasarkan subjek. Berdasarkan subjek terbagi menjadi dua kebutuhan, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Yang pertama, cara memperolehnya terbagi menjadi dua, yaitu barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi adalah barang yang memiliki sebuah nilai, sedangkan barang bebas adalah barang yang bisa digunakan kapanpun, seperti sumber daya alam. Nah, yang kedua, menurut kegunaannya. Menurut kegunaannya juga terbagi menjadi dua, yaitu barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi biasa disebut dengan barang modal, karena barang produksi biasanya dibuat untuk memiliki barang lainnya. Sedangkan barang konsumsi adalah barang yang bisa dimakan langsung, seperti buah-buahan, apel, pepaya, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah hubungan dengan barang lain. Terbagi menjadi dua, yaitu substitusi dan komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dapat digantikan atau barang pengganti. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang bisa digunakan secara bersama-sama. Dan keempat adalah proses. Dari proses terbagi menjadi tiga, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum diolah sama sekali. Barang setengah jadi adalah barang yang setengah sudah diolah. Sedangkan barang jadi adalah barang yang siap kita gunakan. Hal ketiga yang harus kalian ketahui sebelum mengenal ilmu ekonomi adalah pengambilan keputusan ekonomi yang terbagi menjadi dua submateri, yaitu konsep biaya peluang atau opportunity cost, dan yang kedua adalah konsep motif ekonomi dan prinsip ekonomi. Konsep biaya peluang adalah ketika kalian memiliki dua pilihan dan kalian memilih salah satu pilihan tersebut, dan salah satu pilihan tersebut kalian tidak pilih, dan itu akan menjadi sebuah biaya peluang atau opportunity cost. Dan konsep yang kedua adalah konsep motif ekonomi dan prinsip ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan atau badan kita yang mendorong untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Sedangkan prinsip ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu efektif dan efisien. Efektif adalah mengharapkan hasil yang optimal, sedangkan efisien melakukan pengorbanan kecil tapi mengharapkan hasil yang optimal. Hal keempat yang harus kalian ketahui sebelum mengenal ilmu ekonomi, yaitu pembagian ilmu ekonomi. Di sini kita akan membahas tentang ilmu ekonomi deskriptif dari segi teori maupun terapan. Ilmu ekonomi deskriptif teori yaitu mikro dan makro, luas dan sempit. Sedangkan ilmu ekonomi deskriptif terapan yaitu bagaimana kita menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekian paparan informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kalian mengerti apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.